Baca mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban utama bagi manusia yang wajib betul-betul dilaksanakannya ada 4 perkara. Yaitu pertama, tuntut kampung akhirat. Kedua, jangan lupa bahagia di dunia. Ketiga, bermasyarakat yang rukun dan damai. Keempat, jangan berbuat bencana atau jangan berbuat yang tidak diridhai Tuhan Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fama asalahullahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Maksudnya, hendaklah satu, tuntut kampung akhirat dengan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada engkau, serta dua, jangan engkau lupa bahagia engkau di dunia. Tiga, berbuat baiklah pada manusia sebagaimana Tuhan Allah telah berbuat baik kepada engkau. Empat, janganlah berbuat bencana di muka bumi, karena Tuhan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat bencana. Kewajiban utama yang pertama diminta pertanggungjawabannya manusia untuk menuntut kampung akhirat, meyakini adanya kampung akhirat, dan selagi hidup berusaha keras menyiapkan perbekalan yang diperlukan. Maka dalam hal ini jangan sampai karena tekanan dan pengaruh kehidupan yang lahir di dunia ini kita terbawa-bawa arusnya, sehingga lalai atau lupa dan meringankan persiapan ke kampung akhirat itu. Yang seperti itu akan berakibat suatu kerugian besar kelak pada diri kita. Sudah tentu untuk melakukan persiapan yang dimaksud disertai dengan ilmunya. Dan ilmu tentang menuntut kampung akhirat ini akan disampaikan nanti soal-soal pokoknya pada uraian selanjutnya. Salah satu syarat keimanan kita ialah percaya kepada adanya kampung akhirat. Coba simpulkan dari awal. Sekali lagi. Kewajiban utama manusia ada 4. Yang pertamanya, maksudnya tuntut kampung akhirat. Bahasanya sih, ingat kampung akhirat itu. Maksudnya tuntut artinya cari ilmu untuk kampung akhirat. Itu menuntut ilmu itu. Jadi tuntut kampung akhirat. Tidak mungkin saya mau akhirat tetapi tanpa ilmu tidak bisa. Jadi tuntutlah untuk kampung akhirat. Apa tuntut? Tuntutnya apa? Tuntut kau minta, ya kan? Mintanya kepada siapa? Itu kepada Allah. Kalau Allah memberikan apa? Allah memberikan petunjuk, ya kan? Untuk kampung akhirat itu petunjuknya mana? Di mana? Ada dalam Al-Quran. Dan siapa yang harus dipercaya untuk petunjuk itu? Nabi, ya kan? Nah, kita beriman. Jadi nuntut kampung akhirat itu tidak seperti kita pergi ke sekolah belajar nuntut ilmu, bukan seperti itu. Tapi pribadi masing-masing harus mempersiapkan diri untuk hari akhirnya apa yang akan dibawa. Itu maksudnya. Jadi di samping kita memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia, mencari makan, mencari tempat tinggal, keamanan, ya kan, mencari kenyamanan, mencari pokoknya yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Tetapi kita juga harus tidak melupakan
bahwa pada suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, kalau meninggalkan dunia kan semua harta, kekayaan yang kita cari di dunia itu tidak ikut dengan kita. Anak, istri yang kita sayangi, yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan banyak-banyak, itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Tidak akan tinggal semuanya. Kekayaan, semuanya materi yang ada kita kumpulkan, yang kita carikan sampai malam-malam, dari pagi sampai malam kita usaha, sudah terkumpul semuanya, itu tidak akan memenuhi persyaratan untuk kampung akhirat kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak membekali diri kita untuk persiapan kita mati nanti. Kalau untuk persiapan dunia kita sudah kerja keras, ya kan? Jadi di dalam Quran disebutkannya berusahalah kamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Kemudian beribadahlah kamu, seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk kehidupan dunia, untuk kita hidup, tetapi tuntutlah kampung akhirat, seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi kalau kita masih besok, kapan saja kematian itu datang kepada kita sudah punya persiapan. Nah, kalau hari ini kita tidak membuka diri kita, bahwa kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menuntut kampung akhirat, mana tahu menit berikutnya kita sudah dipanggil oleh Allah. Semua yang kita cari itu hilang semua, tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, jadi nuntut kampung akhirat itu Allah sudah membukakan 24 jam pintu tobat. Pintu tobat itu artinya memberikan kesempatan kepada manusia yang hidup itu untuk memperbaiki diri. Tobat itu kan artinya perbaiki. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita harus memperbaiki. Bagaimana kita mencari yang terbaik, yang diridai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah meridai apa yang kita lakukan, Allah sudah sayang sama kita, kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita siap. Itu nuntut kampung akhirat. Sama dengan persiapan orang untuk mengikuti ujian. Ujian itu kan harus persiapan membaca, mempelajari bagaimana caranya kita untuk bisa lulus ujian. Untuk lulus kita di sakratul maut, mati itu, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak semudah yang kita boleh baca sekarang. Tapi ada hal-hal yang harus kita lalui. Nah, seperti yang penelitian Ustadz Kamarudin, dia binrah rumah sakit Yarsi. Dia mengajarkan kepada orang yang 1000 orang yang lagi sakratul maut, ya kan? Kemudian termasuklah di situ kiai ustadz yang sakratul maut yang 1000 orang. Ternyata berhasil dari rekaman CCTV, ya kan, orang-orang yang diajarkan oleh ustadz melalui melalui rekaman, ya kan, rekaman yang didengar oleh si sakratul maut itu setiap ruangnya itu hanya 7% dari 1000 orang, 7% yang hanya bisa mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hanya 7%. Dari 1000 orang hanya 70 orang. Iya kan? Setelah dipelajari, diselusuri, ditanyakan kepada keluarganya, kenapa si fulan ini kok bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dari hasil rekaman apa itu? Rekaman orang yang lagi baca la ilaha illallah ketika dia mau meninggal itu langsung tutup mata. Jadi kata keluarganya, orang itu sholatnya khusyuk. Jadi sholatnya khusyuk. Jadi pokoknya
benar-benar dia melakukan sholat tepat waktu, dia kan tidak terlambat, nah ya namanya tidak pula terdahulu dari waktunya, tetapi wusta, dalam keadaan seimbang di tengah-tengah itu, tepat waktunya dia melakukan sholat khusyuk, dia tidak pernah tinggal itu. Sudah itu, yang kedua, sering membaca Al-Quran, hobi gitu ya, sudah menjadi budaya dia membaca Al-Quran, itu kerjanya. Yang ketiga silaturahmi, sering berkunjung kepada orang-orang yang pernah dikenal dia, oleh siapa saja berkunjung, silaturahmi, menyenangkan orang gitu ya, itu kerjaannya silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah memperpanjang umur sebenarnya. Sudah itu yang keempat, dia bersedekah. Setiap hari dia bersedekah. Tidak ada uang, dia buka pintu misalnya, kelihatan pemulung lagi memulung sampah, dia doakan semoga orang ini mendapatkan rezeki yang halal, mendapat kemudahan dari Allah. Sudah cukup, dia tidak sedekah, itu sudah masuk sedekah, ya kan? Kita tidak ada uang untuk ngasih, tetapi kita dengan doakan dia, semoga orang ini di kampung akhiratnya lebih baik. Kemudian yang kelimanya, orang itu istiqomah ya dengan apa yang dilakukan. Jadi istiqomah itu berarti bersungguh-sungguh. Nah, sudah bersedekah apa, baca Qurannya, bersalat ya khusyuk, kemudian dia mendoakan orang yang berbuat baik, kemudian dia istiqomah, kemudian rajin dia untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang mengalami sakratul maut. Jadi sakratul maut itu ketika datang diajarkan oleh Ustaz Kamarudin itu, dia Indra Rumah Sakit Yasi itu, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Apa doanya? Ila roh fil jasadi, roh itu ada di dalam rangga kita, nafsi, diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Sebutkan nama kita, roh yang ada di dalam diri saya. Nama saya ini, jadikanlah saya ini menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Jadi roh itu kan selalu didoakan diri kita sendiri. Illa roh fil jasadi an-nafsi. Illa roh yang ada di dalam diri kita, di dalam jasad kita, fil jasadi an-nafsi. Nama kita sebutkan. Apa yang kita minta? Nah, illa roh fil jasadi an-nafsi. Mursid. An-nafsi itu diri. Nafsi itu seperti diri kita sendiri. Nama kita. Setelah nafsi, nama kita. Nama kita. Nafsi. Jadi kita di dalam hidup itu jarang mendoakan diri kita sendiri, tapi doakanlah itu setiap sudah sholat, ila roh fil jasadi an-nafsi. 3 kali sehari setiap sudah sholat. Doanya bebas, apa saja. Nah, jadi kita tahu diri kita siapa. Nah, roh itu ditiupkan oleh Allah, roh itu suci, bersih. Ke dalam diri kita itu suci, bersih.
Kenapa suci bersih? Dia tidak suka. Nanti kalau dia kembali lagi diambil oleh Allah roh kita, tinggal jasad, mayat, ya kan? Itu yang akan dipertanyakan. Bagaimana kamu numpang di si jasad si fulan ini? Dalam hidupnya seperti apa? Apakah dia melanggar aturan-aturan Allah? Dia akan bicara, saya menderita. Saya selalu menderita dan tidak tenang di dalam diri si fulan itu yang tempat saya tinggal. Saya kembali kepada Allah dalam keadaan menderita. Itu. Jadi selalu tidak nyaman, tidak apa. Nah, itu kita apa di dalam diri kita itu kita rasakan. Rasanya kesal, sumpah gitu ya. Kemudian tidak nyaman, tidak senang. Itu namanya roh itu yang bicara di dalam diri kita. Kenapa? Ada masalah apa itu sebenarnya? Itu karena kurang diberikan pengetahuan, asupan pengetahuan di dalam diri kita itu. Kita tidak dekat dengan Allah, itu jadinya terjadi seperti itu. Perhatikan orang-orang yang berbohong, orang-orang yang suka ngibul orang, berjanji. Dia sebenarnya tidak tenang. Orang korupsi ya jadi. Dia takut ketahuan, ya kan? Itu namanya rohnya itu. Sebenarnya di dalam hati kecilnya itu dia tidak mau melakukan itu sebenarnya, ya kan? Tetapi kenapa dorongan nafsunya? Maka dia roh itu kalah, sengsara dia. Ketika diadili pengadilan di dunia saja, kita ketakutan, ya kan? Rohnya ketakutan. Tapi kalau dia benar, kapan saja pun diadili oleh manusia, diadili oleh Allah sekalipun, dia siap. Itu. Hingga seperti Nabi ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika dia diadili oleh masyarakat jahiliyah, dia malah senyum saja. Kenapa masalahnya? Dia dalam prinsipnya adalah ngajak orang-orang yang musyrik, kaum Quraisy yang musyrik, termasuk pamannya itu, dengan rasa kasih sayang. Kenapa? Dia melihat pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah itu, dia ada di jurang neraka. Dia ajak. Tetapi apa kebalikan yang terjadi ketika dia menyampaikan khutbahnya di Bukit Safa itu? Hai kaum Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu pamannya Abu Lahab hadir, ya kan? Hai kaum Quraisy, janganlah kalian menyembah berhala. Karena berhala yang kamu sembah itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga akan memberikan mudarat kepada kamu. Itu adalah buatanmu sendiri. Apa yang kamu lakukan, kamu ciptaan kamu sendiri. Kamu yang membuat senang, kamu menyenangkan dia. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa kebodohan itu berlanjut? Sekarang ikutilah saya, ya kan? Menyembahlah selain Allah. Jangan menyembah itu lagi. Jangan menyembah patung itu, yang patung yang kamu beli itu. Sembah Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi dan seisinya. Kamu makan minum adalah berkat dari rahmat Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan air, udara, segalanya kamu hirup, itu adalah semuanya dari Allah. Tetapi patung yang kamu sembah itu, berhala yang kamu sembah itu, tidak bisa menandingi apa yang diciptakan oleh Allah. Tidak bisa dia menciptakan yang lain. Mengapa kamu menyembah itu? Itu pesan yang disampaikan oleh Muhammad itu, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang disembah. Yang nyembah yang lain. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksilah kalian bahwa Muhammad ini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, jadi
mendengar itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy karena orang bahasa Arab, dia sangat terpukul. Di antaranya pamannya sendiri Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Mendengar kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kamu ini orang kemarin, kamu anak kecil yang saya besarkan dan saya bela kamu dari pembunuhan-pembunuhan orang-orang. Sekarang kamu menjadi orang sombong. Celakalah hari-harimu, hai Muhammad. Kau ini tak tahu diri. Ini paman kamu nih. Kamu ajak seperti itu. Dari nenek moyang kita sudah menyembah berhala seperti itu. Kenapa tuh kamu sekarang membuat agama baru yang Tuhan yang tidak tampak? Celakalah hari-harimu, kedua tanganmu. Nah, makanya turunlah ayat itu. Kamu baca terjemahannya nanti. Tabat yada Abi Lahab, fatabana anhu malu, maka sahabat saya selana kata. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian itulah yang terlihat oleh Abu Lahab, kenyataannya seperti itu. Dia balikkan itu, celakalah hari-hari Muhammad. Dan ayat itu dibacakan oleh Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad senyum-senyum saja. Kenapa? Saya sebenarnya tidak benci sama kalian. Saya sayang sama kalian. Makanya disampaikan sama kalian itu ada di jurang neraka. Sebab mempersekutukan Allah itu tempatnya di neraka jahanam. Makanya Muhammad itu tidak pernah dia melakukan sesuatu keburukan kepada orang. Mendoakan orang lain supaya jadi baik. Menyampaikan kalimat-kalimat itu kepada saudara dia, pada kaumnya, kepada pamannya itu, supaya pamannya itu merubah kebiasaan-kebiasaan yang salah, kemusyrikannya, supaya dia menyembah Allah. Kan itu tujuannya. Tetapi kebalikannya apa? Malah Muhammad itu menjadi menderita, dicaci maki, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran sapi, termasuklah budak-budak hamba sahaya itu yang melemparin dia, mencemoohkan dia, mencaci makinya. Nah itu. Jadi Muhammad itu selalu melakukan sesuatu hal yang baik-baik saja. Tidak ada satu celah pun untuk mendoakan orang menjadi orang baik, orang jelek. Selalu mengajak orang untuk mencari kebaikan. Itu yang disebut tadi itu menuntut kampung akhirat seperti itu. Untuk kampung akhirat itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, menyelamatkan orang lain, termasuklah menyelamatkan makhluk sekeliling kita, termasuk berbuat baik namanya. Tuntutlah kampung akhirat itu seperti itu. Jadi Muhammad itu istiqomah ya. Di suatu tempat yang terpisah, setelah Muhammad dilempari dengan batu, dengan kotoran sapi segalanya itu, kotoran hewan, dia berjalan dengan Abu Bakar Siddiq. Dilihat oleh si Umi Jamil, istrinya si Abu Lahab. Abu Bakar, itu sampaikan ke teman kamu. Berarti Muhammad ada di samping dia, dekat dengan Abu Bakar. Sampaikan kepada temanmu. Jangan terlalu sombong jadi orang, katanya. Tidak tahu mencela orang-orang Quraisy, termasuk suami saya. Merendahkan martabat suami saya di hadapan khalayak ramai. Jadi maksudnya temanmu itu adalah Muhammad. Muhammad ada berdekatan dengan dia, dengan si Abu Bakar. Jadi kata Abu Bakar, ini adalah tujuannya adalah kepada Muhammad, temanmu adalah Muhammad. Tetapi oleh Allah, Muhammad itu tidak ditutup mata si Abu Jamil itu, supaya tidak langsung memaki-maki Muhammad, tetapi melalui perantara Abu Bakar. Tapi Muhammad dengar dan melihat. Kemudian dia
Dia mengatakan itu kalung itu akan menjadi sabuk api neraka. Ini katanya emas perak saya ini yang membahagiakan saya. Menari-nari dia. Abu Jamil itu adalah wanita yang tercantik di Arab. Itulah istri Abu Lahab. Kemudian akhirnya si Abu Bakar tidak mau melihat dia lagi nari-nari buka gini-gini. Orang-orang apa? Orang-orang lagi stres mendengarkan kata-kata Muhammad itu. Nah, jadi si Muhammad ada di dekat Abu Jamil itu, tapi dilindungi oleh Allah supaya matanya tidak lihat Muhammad, ya, mata melihat si Abu Bakar doang. Muhammad lihat apa pergerakan ke Muhammad kan diam aja. Itu. Begitu kebencian yang ditanamkan oleh orang musyrik, orang kafir itu kepada Nabi Muhammad dan selalu berbuat baik. Ya, dah sampai sini.